Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita lanjut pada kisah Abraham. Terus ya, masih dalam kisah Abraham pasal yang ke-15. Kemarin kita bicara pasal yang ke-13 Kejadian. Sekarang Kejadian pasal yang ke-15. Kita lompat satu. Kenapa kita lompat satu? Karena ayat pasal ke-14 ini tentang Abraham mengalahkan raja-raja di timur, dan itu nanti akan dirangkum dengan pasal yang ke-15 tentang pertemuan Abraham dengan Melkisedek juga. Kita akan rangkum sekaligus di pasal yang ke-15. Oleh karena itu, mari kita buka kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ke-21. Ada haleluya. Luar biasa ya, ayatnya sedikit ya, 21 ayat. Nah, minggu depan itu ada 36 ayat. Ada amin saudara? Yuk kita baca, kita undang bangkit berdiri. Ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat yang keempat. Demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ayat yang ke-8. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah engkau tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Ayat 10. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di yang lain, tetapi burung itu tidak boleh dipotong. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ayat 12. Menjelang matahari terbang, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah hidupnya di firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 14. Tetapi bangsa yang akan membudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta-harta yang baik. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangku dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu benar-benar orang itu hidup dengan benar. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ayat 18. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunannya, berikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Amin. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon. Ayat 20. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Tuhan memberkati, silakan duduk. Hari Minggu yang indah ini kembali kita akan belajar tentang Abram dan seluruh eksistensi kehidupannya. Oleh karena itu judul khotbah saya hari ini adalah eksistensi antara janji Allah, iman, dan kenyataan hidup Abraham.
Apa saudara? Eksistensi atau keberadaan antara janji Allah, imannya Abraham, dan kenyataan hidup Abraham, dan mungkin kita juga orang percaya. Saudara yang terkasih, kalau kita pelajari dalam kitab Kejadian pasal 15 ini, memang ada sesuatu hal yang sangat paradoks dan sangat kompleks di dalam kehidupan Abraham. Mari kita lihat kenapa Abraham sampai ragu-ragu dan tidak percaya kepada janji Allah yang telah diucapkan berkali-kali. Janji Allah diucapkan kepada Abraham dalam kitab Kejadian 12, kitab Kejadian 13, kejadian yang seterusnya. Dan kita melihat bahwa kita bisa mengatakan bahwa Abraham ini adalah anak Allah yang sangat dekat dengan Allahnya. Saudara yang terkasih, kita melihat ada keraguan-raguan Abraham di dalam menerima janji Allah, di dalam beriman terhadap janji Allah. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kalau kita perhatikan baik-baik saudara, kata ketakutan dan kata kekhawatiran itu merupakan dua kata yang sangat berbeda di dalam implementasinya, aplikasinya dalam hidup ini. Ketakutan itu beda dengan kekhawatiran. Kalau ketakutan itu adalah segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dan kita merasa tidak ada jalan keluarnya, maka itulah yang disebut orang yang sakit bertahun-tahun, dia takut tidak disembuhkan dan ujungnya dia takut mati, saudara. Itu ada kenyataan hidup di situ. Itu namanya ketakutan. Tapi kalau yang namanya kekhawatiran, itu adalah segala sesuatu yang belum terjadi dengan trauma yang pernah terjadi pada masa lampau. Sesuatu yang belum terjadi. Misalnya kita ingin berkarya atau ingin berkarir di tempat, misalnya di luar negeri, atau mungkin juga di luar kota, di desa yang mungkin terpencil. Tetapi kita sudah tak khawatir, bukan takut itu, tapi kita khawatir, Tuhan, bagaimana dengan hidupku nanti ada di sana? Siapa yang akan memenuhi kebutuhanku? Apa yang akan terjadi di sana? Bisakah aku survive di sana? Itulah yang dinamakan kekhawatiran. Khawatir. Nah, khawatir ini punya efek negatif di dalam pemikiran kita. Kita selalu mempunyai efek negatif di dalam kita memikirkan kekhawatiran kita itu. Kalau kita tidak negatif, maka pasti kita tidak khawatir, saudara. Jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan, dan yang ketiga ada mix antara kekhawatiran dan ketakutan. Ini yang paling sulit disembuhkan. Ini yang paling repot, saudara. Kalau cuman takut, saudara mungkin bisa mendegukan hati saudara. Kalau saudara khawatir, mungkin saudara masih bilang, aduh, kalau aku berdoa, kalau aku bernyanyi, ya kan, maka kekhawatiran itu selesai. Tapi kalau sudah mix antara ketakutan dan kekhawatiran, itu akan membuat jalan hidup kita menjadi ragu-ragu, menjadi tidak punya landasan lagi kehidupan kita. Sekalipun apapun saudara, mungkin saudara kaya raya, mungkin saudara hebat, mungkin saudara pintar, mungkin saudara punya segala-gala dalam hidup saudara, tapi saudara takut dan khawatir, itu mix karena ada mix antara trauma, ada mix antara saat ini, dan ada mix antara saat ke depan. Dan yang paling parah hidupnya adalah ini semua, dan di ujungnya saudara ketika pergi ke psikolog, maka saudara bisa dinyatakan sudah masuk dalam tahap stres, overstress, dan mungkin sebentar lagi akan menjadi gila. Ini yang paling mengerikan, saudara. Saudara yang terkasih, kita kembali kepada kasus Abraham. Coba kita lihat baik-baik. Abraham ragu, saudara. Yang pertama kita lihat bahwa Abraham ragu. Kenapa Abraham ragu? Dia takut terhadap
Kedor Laomer dan kawan-kawannya. Siapa Kedor Laomer dan kawan-kawannya? Raja musuhnya daripada Abraham, saudara. Kalau saudara perhatikan di kitab Kejadian pasal ke-14, makanya saya nggak mau bacain bagi saudara. Coba nanti di rumah baca sendiri apa Kejadian 14 ini, saudara. Sehingga Abraham menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi ragu-ragu, itu semua dimix menjadi satu. Oleh karena itu Allah langsung berfirman. Dia bilang apa? Akulah perisaimu, akulah perisaimu, akulah perisaimu. Berkali-kali Tuhan mengatakan seperti demikian. Dia ragu-ragu, dia khawatir. Nah, ini lihat nih saudara ya. Tetapi yang kedua kita lihat lagi ayat 2 sampai ayat 3. Apa yang Abraham takutkan? Yang tadi tentang kekhawatiran, tapi apa yang Abraham takutkan? Coba ayat 2 dan 3. Kita mau baca nggak bersama-sama? Yuk, 1, 2, 3. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ayat ketiga, Bapak Ibu Saudara baca. 1, 2, 3. Apa yang Abraham takutkan? Dia tidak punya anak. Ada haleluya. Abraham takut dia tidak punya anak. Tetapi konten yang paling dasar, dia bukan takut hanya dia tidak punya anak. Apa yang dia takutkan, saudara? Ternyata sumber segala ketakutan manusia, sumber segala kekhawatiran manusia, sumber segala keraguan-raguan manusia hanya satu, saudara. Harta. Kalau saudara perhatikan baik-baik, yuk kita lihat di Matius pasal 6 ayat 24. Ini yang menjadi sumber Abraham ketakutan. Karena dia memang tahu bahwa dia saat itu sudah berumur kurang lebih 75 tahun. Dan sudah 10 tahun dia menantikan anak. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sebagai hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, hamba Tuhan yang sangat luar biasa, pemimpin bangsa yang begitu besar, tiba-tiba saudara dijanjikan oleh Tuhan 10 tahun tidak pernah punya anak. Apa yang terjadi? Pasti saudara takut, pasti saudara khawatir, dan ujungnya saudara, Abraham takut bukan karena tidak punya keturunan, tapi nanti hartanya Abraham semua akan dikasih kepada siapa? Ya apa ya? Siapa di sini yang belum punya anak tapi orangnya kaya raya? Ini Abraham. Oke, coba kita lihat Matius pasal 25 ayat berapa tadi? Matius pasal 6 ayat 24. Coba yuk kita lihat ya, kitab di Injil Perjanjian Baru, di Injil Matius pasal 6. Nah, ini nih yang menyebabkan. Nah, kalau saudara sering khawatir ini, jadi kita hari ini benar-benar ingin membedah khawatir dan ketakutan. Matius pasal 6 ayat 24. Memang kalau kita melihat perikopnya itu kok Pak ada di atas, sedangkan hal kekhawatiran ada di bawah. Matius pasal 6 ayat 25 baru itu tentang kekhawatiran. Tapi kita naik sedikit. Kenapa saudara? Karena inilah apa istilahnya kalau Benyamin bilang biang kerok. Biang kerok ketakutan, keraguan-raguan, kekhawatiran. Ayat 24. Yuk kita baca bersama-sama dan renungkan ini supaya kita mengerti. Hari ini kita keluar dari tempat ini, kita mengerti mengapa kita takut, mengapa kita khawatir. Saudara, ayat 24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan kepada yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa ini saudara? Kok Pak diibaratkan dengan uang, mamon? Kenapa Pak tentang kekhawatiran itu? Memang Abraham tidak kaya. Abraham kaya saudara, dia punya banyak harta. Tapi dia takut, kenapa? Karena pandangan Abraham itu dia
hormat sama Tuhan, dia takut sama Tuhan, dia punya segala-gala sama Tuhan, dia punya hubungan yang intim sama Tuhan, karena dia masih punya satu obstacle, satu di dalam hatinya yang belum dipulihkan oleh Tuhan, yang belum dimurnikan oleh Tuhan, yaitu apa saudara? Mamon. Saya mau katakan begini, kalau Bapak Ibu Saudara ya dijanjikan segala sesuatu yang luar biasa, pasti saudara akan rajin ke gereja. Ada haleluya? Halo? Coba misalnya Tuhan janji begini sama saudara. Ya. Siapa nih? Bu Sieni kemarin sudah 3 kali 4 kali kan? Sekarang yang lain deh ya. Nah, misalnya Ibu Tari. Bu Tari, kata Tuhan, lewat suara Tuhan langsung. Bu Tari rajin ke gereja, maka nanti 3 bulan kemudian Ibu Tari akan mendapatkan sepeda motor, akan mendapatkan 1 buah rumah, akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Saya mau tanya, rajin nggak ke gereja? Halo, Ibu Tina, rajin nggak? Gereja belum datang, gereja belum buka, kita sudah nongkrong di depan gereja. Ada haleluya? Ngantri semua, GBI, Alberto, wah ngantri semua. Kenapa? Karena janji Tuhan. Makanya judul saya eksistensi janji Allah dulu ya. Pasti ngantri saudara. Ya kan? Misalnya sang wanita, Deborah. Nanti kalau Deborah rajin, tidak pernah telat, tidak pernah ini, datang 2 malam semua, segala macam, maka Deborah akan diberikan pasangan seperti pangeran dari negeri Italia. Janji Tuhan ya, janji Tuhan bukan janji saya. Ya, ganteng, wah luar biasa, takut akan Tuhan. Rajin nggak kira-kira? Pasti rajin. Naik motornya yang tadinya 30 km per jam dari Tanah Merah ke sini, santai-santai, itu bisa ngebut sampai 80 sampai 100 km per jam. 15 menit sebelum ibadah sudah sampai di sini. Kenapa saudara? Karena ada yang itulah mamon. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saudara hanya ingin mengeksploitasi Tuhan, tapi di belakangnya, ujungnya tetap ada mamon. Jadi yang lebih tinggi mana? Tuhan atau mamon? Mamon. Tuhan ini hanya sebagai interface. Tuhan ini hanya sebagai perantara. Tuhan ini sebagai batu loncatan untuk saudara bisa mencapai mamon. 90% orang Kristen itu mengalami hal itu. Mengapa? Karena itu tidak heran kalau 90% orang Kristen itu menurut survei itu hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Kita ngomong jujur, jujurlah padaku. Amin saudara. Lihat, kalau saudara hanya ingin, ya, ini satu lagi contoh. Suatu saat ada seorang anak muda atau ibu-ibu lah ya, dia bilang, aduh males ya ke gereja. Udah males-malesnya saudara, pas jam 9:30 kayak tadi, tiba-tiba hujan dah. Haleluya, puji Tuhan, aku bisa alasan sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku males Tuhan. Kenapa? Hujan Tuhan, aku punya motor, nggak punya jas hujan. Ya, oke. Tiba-tiba dia sudah pasang selimutnya. Semoga nggak ada di gereja ini ya. Ada haleluya. Udah pasang selimut, udah santai-santai didengerin lagu. Lagunya lagu rohani, saudara. Lagunya lagu rohani apa, saudara? Wah, lagunya ku menang di tempat tidur. Ada haleluya. Tiba-tiba dia loncat. Set. Waduh. Aku harus ke gereja. Aku harus ke gereja. Padahal tadinya dia sudah tidak mau ke gereja. Apa yang ada di pikiran kita semua? Kenapa orang ini bisa tiba-tiba dari tidak mau ke gereja, dari males ke gereja? Aduh Tuhan, minggu lalu aku udah ke gereja. Tuhan ingat ya, dari bulan Januari sampai Februari, Januari tahun 2024 sampai bulan Februari tahun 2025, saya nggak pernah absen ke Tuhan, selalu datang ke gereja. Boleh nggak Tuhan sekali-sekali dong Tuhan, saya nggak ke gereja. Tiba-tiba dia bangkit saudara, jebret,
semangat, dia mandi, dia sikat gigi, dia naik cet, sampailah dia di gereja. Apa yang dia pikirkan? Coba kira-kira. Kalau ada yang bisa jawab, luar biasa. Kita makan saksang. Apa itu sangsak apa saksang? Saksang ya. Apa yang jadi pikiran kita semua? Ada satu pikiran yang sangat-sangat logis. Dia takut, ya. Dia punya mungkin toko, dia mungkin punya kerjaan. Dia takut besok tokonya sepi. Dia takut besok kerjaannya dia di PHK. Dia takut. Kenapa saudara? Dia pikir kalau saya ke gereja hari ini, saya sudah absen sama Tuhan, saya sudah memuji Tuhan, pasti Tuhan senang sama saya dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Ada nggak sebagian dari kita jujur, nggak usah angkat tangan di hati kita, aku males ke gereja Tuhan, tetapi aku mau ke gereja kalau aku takut kalau aku nanti ini nggak diberkati oleh Tuhan. Ada amin saudara? Sering nggak kita berpikiran seperti itu? Sering. Itu sudah survei 90% lebih bahkan di Indonesia, di tempat-tempat lain. Mereka hanya mau Tuhan itu dijadikan sebagai apa? Juru bicara, batu loncatan, interface untuk dia mencapai mamon. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara? Hati-hati ya. Makanya Tuhan bilang, tidak bisa engkau bercabang pikiranmu. Tidak bisa engkau mengasihi Tuhan sementara engkau mengasihi mamon. Enggak bisa saudara. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya juga sudah mengalami berkali-kali dan itu tidak bisa. Jadi kalau kita memang mau serius untuk berkorban bagi Tuhan, serius, tidak peduli seberapa banyak itu jemaat mau serius sama Tuhan, seberapa banyak orang mau memberikan kepada kita, itu tidak peduli, tetapi kita harus serius sama Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan mamon. Tujuan kita ke gereja, tujuan kita beribadah, tujuan siapa namanya? Abraham. Itu sebenarnya masih abu-abu. Oleh karena itu Abraham ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Ada amin saudara? Kita ke gereja, kita menyembah Tuhan, kita baca Alkitab, itu bukan lagi ingin mengharapkan berkat-berkatnya. Ada haleluya. Kita semata-mata membalas kebaikan Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Kita beribadah dengan sifat yang murni, kita beribadah dengan sifat yang tulus, kita beribadah tanpa mengharapkan apapun. Apakah mungkin Pak Pendeta? Mungkin. Kenapa mungkin? Tergantung apakah engkau lebih sayang Tuhan, apa lebih sayang sama mamonmu. Kalau suatu saat Bapak Ibu Saudara di hari Minggu ada proyek, kecuali proyeknya Tuhan juga ya, kecuali memang berkhotbah atau melayani, tiba-tiba ada panggilan di hari Minggu pagi, engkau akan diberikan, engkau kerja sampai sore, dari pagi sampai sore engkau akan diberikan uang 5 juta atau 10 juta. Saudara lebih milih mana? Tetap beribadah sama Tuhan atau pilih uang itu? Jujur. Pasti pilih uang. 90% ngomong jujur pasti pilih uang. Ibadah bisa hari Minggu depan, bisa nanti malam kalau saudara masih dikasih napas, bisa Minggu depan kalau saudara masih dikasih napas. Itu contoh-contoh yang simple, real, dan tidak neko-neko saudara. Simple sekali. Berarti apa yang saudara lakukan terhadap Tuhan, saudara, setelah saudara menerima uang tersebut, apakah saudara akan dikutuk sama Tuhan? Tidak. Apakah saudara akan bilang, wah besok habis engkau terima uang, besok engkau akan sakit kanker, besok engkau akan ditubruk? Itu teologi gelo. Ya kan, sering kan pendeta bilang, awas ya kalau nggak ke gereja besok engkau masuk parit, engkau ini, enggak. Tidak ada apa-apa. Buat Tuhan tidak masalah. Yang jadi masalah adalah dirimu. Kenapa saya bilang jadi masalah diri kita? Coba mikir. Karena dengan begitu kita sudah digiring sama si iblis untuk kita tetap memprioritaskan dia dibandingkan Tuhan. Ada haleluya.
lebih memprioritaskan si iblis daripada Tuhan, lebih memprioritaskan mamon daripada Tuhan. Nyahon teh. Hati-hati saudara, ya. Jadi ini sangat clear. Saya tidak heran mengapa orang itu tetap punya kekhawatiran dan ketakutan yang begitu tinggi. Itu karena faktor mamon. Coba kalau saudara serius sama Tuhan, mamonnya dihilangkan, benar-benar ya, dicoba. Itu mesti learning, belajar. Baru saudara benar-benar cari Tuhan, nikmati Tuhan, segala sesuatunya untuk Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya, maka pasti Tuhan akan merubah keadaanmu. Bukan merubah keadaanmu dulu, tapi Dia mau merubah kita semua. Sama seperti Abraham. Saudara tahu, semakin ini kata-kata quotes ya yang saya dapatkan dari firman Tuhan baik tadi malam maupun tadi pagi. Semakin kita lama untuk tidak fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya semakin lama masalahmu untuk engkau muter-muter di dalam masalah itu saja. Tapi semakin cepat engkau balik kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan semakin cepat untuk dapat memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Kenapa? Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan kejam? Tidak, saudara. Tuhan ingin kita belajar. Saya pun sama, disuruh belajar, saudara. Diproses lagi. Apakah tidak sakit? Sakit, saudara. Apakah tidak nyaman? Tidak nyaman. Apakah kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan kenapa begini? Ya, karena Tuhan mau hati kita, hidup kita hanya untuk Tuhan, tidak untuk yang lain-lain. Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Ada amin saudara? Di ayat yang keempat, yang kelima, yuk kita teruskan. Tentang anak dan keturunan, apa tuh tadi ya? Kejadian, balik lagi ya, kita Kejadian 15 ayat 4 dan 5. Ini supaya kita belajar nih satu-satu ya, supaya kita jangan sampai salah kaprah. Kejadian 15 ayat 4 dan 5. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi datanglah firman Tuhan kepada siapa saudara? Kepada Abraham. Firman Tuhan kepada Abraham demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Anaknya sudah ada belum? Kenyataannya Ishak itu sudah lahir belum? Belum. Masih jauh saudara. Oke. Terus ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat, apa tuh namanya? Langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, apa? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Banyak saat itu ada penafsiran yang tidak sehat, termasuk dari pendeta besar Korea, Paul Yonggi Cho atau Cho Yonggi. Dia bilang, kalau kita dengan ayat ini, dia khotbahkan, kalau kita keluar melihat bintang di langit pada suatu malam, saudara akan melihat bintang itu bukan bintang, tapi berupa wajah-wajah manusia, bayi-bayi. Bayangin saudara. Dan bayi-bayi itulah yang akan menjadi keturunanmu. Menurut Bapak Ibu Saudara, sehat, sesat atau enggak? Kurang sehat ya, mungkin menyesatkan, kurang sehat. Kenapa saya katakan kurang sehat? Karena ini ide yang rada bodoh, saudara. Ide yang tidak ini. Kenapa? Supaya orang beriman ngelihat keluar mendapatkan apa yang diinginkan. Oleh karena itu seringkali juga Coyonggi bilang bahwa kalau kita keluar ada mobil di luar, kita tumpangin tangan, maka mobil itu akan jadi milikmu. Zaman itu ya, lagi seru-serunya. Ya kan, waktu itu saya masih beribadah di GBI Mawar Saron tuh ya kan, saya liatin aja setiap orang yang keluar, saya juga kepengen saudara, gara-gara Om Yakub khotbah seperti itu, waduh saya mau tumpangin aja, tapi saya mikir-mikir kayaknya nggak logis, tapi banyak saudara orang-orang jemaat yang keluar pegang-pegang mobil orang, mungkin nggak tegas-tegas begini, tapi dia pegang-pegang mobil orang, dia ini orang-orang, asal jangan dia pegang istri orang aja ya kan.
Saudara yang terkasih, ini adalah pengajaran-pengajaran. Memang Tuhan memberikan janji, ya. Tapi kita juga harus mengerti bagaimana janji itu bisa berinteraksi di dalam kehidupan, janji itu bisa nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu saya bilang eksistensi antara janji Allah, terus iman dan percaya kita, dan kenyataan hidup kita. Memang kenyataan itu tidak seperti selalu yang kita inginkan. Dia juga berjanji tentang tanah Kanaan. Kalau saudara lihat tentang tanah ini tidak main-main, saudara. Yang saya bilang, tanah itu kalau dia sudah janjikan, dia menjadi orang yang kaya raya. Nah, saya mau tanya satu hal buat kita semua. Apakah Allah salah berjanji terhadap Abraham? Ataukah Abraham yang salah menangkap janjinya Allah? Ini janjinya nih selalu berjanji tentang, wah engkau akan diberkati, jadi bangsa yang besar, punya anak. Terus dijanjiin apa lagi, saudara? Tanah. Kan, coba kalau saudara ya, salah satu dari kita, Pak Sumihar atau Ibu Teti. Ibu Teti, besok lusa tanah, daerah sana tanah apa? Semper ya? Semper dan sekitarnya itu menjadi milik Ibu Teti. Yang lain semua kontrak. Kira-kira besar kepala nggak, Bu? Terus kira-kira pikiran kita agak materialistis kan? Kita sudah tidak lagi melihat Tuhannya. Yang kita lihat janjinya. Saudara, saya ingin ambil analogi begini satu. Kalau suatu saat saya punya cek, saya berikan, nggak usah banyak-banyak lah, mungkin 50 juta. Kepada siapa? Pada Pak Yono lah ya gitu ya, paling gampang. Atau kepada ibu ini dah, Ibu Susan, kesian Pak Yono gitu kan. Pada Ibu Susan. Kepada Ibu Susan saya berikan. Saya mau tanya Ibu Susan. Setelah Ibu Susan terima uang tersebut, Ibu Susan masih ingat saya atau ingat bank? Apakah, aduh terima kasih Pak Kurniawan, paling cuma semenit 2 menit nyembah thank you Lord. Abis itu setelah saya pulang, yang ibu Susan ingat bank atau saya lagi, saudara? Ngapain ke bank? Hah? Mau mencairkan. Itulah makanya saudara jangan salah dengan janji Tuhan. Kita tetap boleh melihat janji Tuhan, tetapi bukan yang kita tuntut janjinya. Dia tetap, ini ya sifat Tuhan yang paling utama. Dia tetap mau, bukan kita memprioritaskan janji Tuhan. Janji memang nyanyian itu bilang begini, janjimu seperti fajar pagi hari. Benar saudara, yang tiada pernah terlambat bersinar. Itu udah mulai kita salah konotasi. Terus cintamu seperti sungai yang mengalir. Yang kita bayangkan apa saudara? Rezeki yang mengalir. Dan tiada pernah alam kasihmu. Ya, hati-hati. Kita mulai hari ini, kita jangan lagi melihat janji Tuhan. Janji Tuhan itu udah pasti, saudara. Ada amin, saudara? Katakan kiri kananmu, janji Tuhan itu pasti bagimu. Amin. Katakan kiri kananmu. Kalau enggak mantap. Katakan janji Tuhan itu pasti. Jangan lagi saudara pikirkan janji Tuhan. Jangan. Tapi yang saudara perlu pikirkan hari-hari ini adalah saudara fokus kepada Tuhannya, bukan kepada janjinya. Yang percaya katakan amin. Kita bisa percaya, bukan percaya kepada ceknya, bukan percaya kepada siapa-siapa, tapi saudara percaya kepada orang yang memberikan cek. Saudara percaya kepada Tuhannya yang telah memberikan janji-janjinya. Ada amin, saudara? Coba kalau Ibu Susan tiba-tiba, ya kan saya kesel. Wah, Ibu Susan nih nggak cengli nih, dia udah cuman sekali doang telepon enggak. Tiba-tiba Bu Susan cairin uangnya. Kalau cairin uang perlu telepon saya nggak? Orang banknya perlu telepon saya nggak? Pak, Bu, tuh kan sekarang ada orang bank ya, si Deborah. Ini konfirmasi nih. Terus saya bilang, itu cek saya nggak jadi. Oh nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Gimana Bu Susan? Marah. Nah itu. Kenapa marah? Bukan bohong. Tetapi Ibu Susan lupa satu hal. Karena Ibu Susan tidak peduli lagi sama saya. Si pemberi cek, si pemberi janji. Begitu juga Tuhan. Sering kali ini kita sudah bilang, ada janji Tuhan ya buat kita.
Kita nih mau cairin janji Tuhan, jalan nih, cair Tuhan. Sementara Tuhannya ditinggalin. Setelah saudara dapat berkat, setelah saudara kira-kira sudah mau dapat berkat, saudara lupain Tuhan. Nanti dulu, ini dulu lebih penting. Tiba-tiba nggak jadi berkatnya. Saudara marah sama Tuhan, marahnya minta ampun. Padahal seharusnya kita tidak marah sama Tuhan. Kenapa? Harus introspeksi diri. Oh iya, saya lupa ya ngomong lagi. Paling tidak ngomong dong sama yang punya uang. Pak Kurniawan, hari ini saya mau cairin ya, manis-manis wajahnya. Kalau bisa kasih makanan, kasih apa kan, sehingga ketika ibu pergi ke sana, selesailah. Maka ibu terima janji tersebut. Demikian juga Tuhan kita. Seringkali kita hanya ingat janji Tuhan, seringkali kita meraih janji Tuhan, tetapi kita tidak pernah fokus sama Tuhan. Coba kita lihat Matius yang sama, ayat yang ke-6, ayat 26, ayat 25 sampai 26. Tadi kan ayat 24. Coba kita lihat nih. Kita harus fokus sama Tuhan supaya janji Tuhan itu terlaksana dalam kehidupan kita. Bukan kita fokus terhadap janjinya. Kita seringkali fokus terhadap cek atau janjinya. Ada haleluya. Matius 5 ayat ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Segeralah berdamai dengan lawanmu, ya. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Oh, ini Matius 5 ya. Matius 6 mestinya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Tuh, saudara. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah apa, saudara? Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Tuhan mulai men-shifting pemikiran kita bahwa janji Tuhan itu bukan tentang makan dan bukan tentang minum. Dia mulai men-shifting, dia mulai membuat kita berpikir bukan kepada janjinya, tetapi kepada Tuhannya. Dia kembalikan, saudara. Lihat baik-baik. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu, apa saudara, jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, sama burung lebih mahalan mana? Sama burung kakatua, sama saudara mahalan mana kira-kira? Burung kakatua tahu kan? Burung kakatua nemplok di jendela katanya. Nenek sudah tua di jendela. Giginya tinggal 2 di jendela. Saudara ingat kan burung kakatua? Kira-kira lebih mahal sama kita apa sama saudara? Sama burung? Ya mahalan kita kemana-mana. Tuhan ingin membalikan posisinya 100% bahwa kita, hubungan kita sama Tuhan dan kita itu jauh lebih penting daripada segala sesuatu. Dia kembalikan loh, saudara. Dia kembalikan bahwa hari ini kita harus fokus bukan terhadap janji, bukan terhadap berkat, bukan terhadap mamon, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, keluar dari tempat ini, kalau saudara fokus sama Tuhan, saudara mau kemanapun, saudara mau dimanapun, bukan bergantung sama daerah saudara, bukan tergantung sama negara saudara, bukan tergantung sama yang lain-lain, tapi tergantung sama iman saudara kepada Tuhan. Apakah saudara lebih fokus kepada Tuhan atau lebih fokus kepada mamon? Ketika saudara lebih fokus kepada mamon, dimanapun saudara berada, kapanpun saudara berada, posisi apapun saudara berada, pasti saudara akan ketakutan, kekhawatiran, dan labil dalam segala sesuatu. Pasti. Ada amin, saudara? Mulai hari ini berani shifting fokus kepada Tuhan, tidak fokus lagi kepada mamon. Ada haleluya? Halo. Kalau ada segala sesuatu dari Tuhan, prioritaskan itu di atas segala-galanya. Kalau itu sudah prioritas kita, kita yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Tidak ada lagi manusia-manusia yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan keraguan, yang penuh dengan kekhawatiran. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa saudara? Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Apa?
bunga di padang dia hiasi. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika saudara lagi nyanyi lagu ini, sementara saudara punya harta yang begitu banyak di bank, saudara punya rumah, punya apa, saudara punya uang misalnya 5 triliun atau 500 miliar. Saudara nyanyinya kan beda. Karena saudara udah gak pernah merasa khawatir. Jangan kamu khawatir, duit di bangku ada banyak, haleluya. Bener gak? Tapi ketika saudara gak punya apa-apa, hari besok mau makan susah, proyek gak jadi-jadi gitu kan, atau mungkin apapun, aduh Tuhan, maka saudara nyanyinya beda. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, Tuhan tolong. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Saya mau katakan, balik lagi, kita nyanyi apapun saudara, di gereja ini saudara nyanyi, jangan kamu khawatir. Ya ruko saya banyak ya, saya tidak khawatir, ada haleluya. Mobil saya ada, ruko ada, apartemen ada, semua ada. Bagaimana saya bisa khawatir? Apa sih khawatir itu? Khawatir, takut, nggak tahu aku. Tapi ketika saudara diperhadapkan pada satu situasi kondisi seperti Steve Jobs, orang kaya, orang luar biasa, orang yang hebat. Steve Jobs tahu kan? Macintosh yang punya dia, yang dirikan dia, foundernya dia, yang punya dia. Satu saat ketika dia kena kanker pankreas, seperti saudara ibu gembala, kanker pankreas ya kan? Apa yang dia katakan saudara? Dia nggak bisa lagi bilang, oh semua hartaku berapa, mungkin habis hampir 1 triliun kali ya, uangnya dia dihabiskan di rumah sakit. Dia kerahin dokter-dokter terbaik di Amerika, dokter terbaik kanker, gua panggilin satu-satu dari Pineng, dari Amerika, dari apa, dia kumpulin saudara, gimana nih saya supaya sembuh nih. Rumah sakit terbaik dia di Amerika, dia pergihin, dia cari semua selama 2-3 tahun ya, kalau nggak salah dia bertahan 2 tahun saja sih, nggak nyampe 2 tahun. Dia cari jalan semua, sampai di ujung kehidupannya dia katakan begini, aku tahu sekarang bahwa harta segala sesuatu yang aku fokuskan dari semenjak aku hidup sampai aku hari ini, itu salah total. Yang harus aku fokuskan adalah Tuhan. Dan di ujung kehidupannya saudara tahu, dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran sampai dia mati. Dia tetap takut, dia tetap khawatir walaupun dia berserah. Kan kadang-kadang orang bisa bilang begini saudara, aku berserah. Benar nggak ada pujian yang begitu kan? Waktu mau mati ini paling kita ngomong gitu kan, tapi di dalam aku berserah, saudara sebenarnya masih memiliki ketakutan. Saya ingin katakan, saudara, hati-hati ya terhadap kehidupan dunia ini. Apalagi kita semua sedang masuk dalam masa yang sulit. Kita nggak perlu khawatir dengan situasi dan kondisi hari ini yang sering kali di televisi mengatakan, tuh lihat tuh, mall kosong semua sekarang, ya kan? Mall A kosong, mall B kosong, mall C kosong, ya kan? Semua orang kalau beli selalu online. Bagaimana nih dengan keadaan ekonomi Indonesia yang begini, begitu. Saya mau katakan hari ini, boleh kita tahu tentang situasi dan kondisi, tapi itu tidak menjadi fokus kita. Yang percaya katakan amin. Jangan itu menjadi fokus kita. Fokus kita tetap Tuhan. Ada amin saudara? Bukan mamon. Ketika kita fokus sama mamon, ketika kita fokus sama pekerjaan, kita fokus sama ini, maka kita nggak tahu lagi. Kita tetap khawatir. Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, dialah yang empunya langit dan bumi, yang empunya dunia ini. Dia sanggup untuk dapat memberikan jalan keluar sekalipun seakan-akan tidak ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Sekalipun susah, sekalipun rumit, sekalipun kita tidak tahu. Kan dibilang begini saudara, ada satu yang mengatakan begini, ketika kepala kita, ya, kita sudah pikirin dengan kepala kita, tidak dapat menyelesaikan segala masalah. Tapi satu yang dapat menyelesaikan masalahmu, apa Bapak Ibu Saudara? Lututmu. Ketika engkau berlutut, berdoa, kepala tidak dapat menyelesaikan apa-apa, tapi lututmu dapat menyelesaikan segala sesuatu. Kenapa saudara? Karena lutut
bicara soal Tuhan. Lutut bicara soal kita menyembah. Lutut bicara soal kita berdoa kepada Tuhan. Mulai hari ini, ketika saudara takut, ketika saudara khawatir, sama seperti kisah Raja Yosafat yang diserang oleh Bani Amon, Bani Moab, Bani apa satu lagi itu suku Menim, Bani Amon, Bani Moab. Di 2 Tawarik pasal 20 itu ketika dia diserang saudara, dia ketakutan karena ada tiga pasukan besar. Akhirnya dia bilang, ayo kita mencari Tuhan, kita berpuasa, kita berdoa sama Tuhan. Hari itu juga Tuhan meluputkan segala sesuatu. Dahsyat ya. Saudara masih percaya dengan hal tersebut dalam kehidupan kita? Masih yakin, masih percaya? Amin. Masih percaya nggak kira-kira? Hati-hati saudara ya, karena sebanyakan orang sekarang hanya percaya kalau ada ini maka baru percaya. Hati-hati, kalau kita punya duit maka kita percaya, kalau kita punya segala-gala kita percaya. Kita balik kondisinya, sekalipun kita nggak punya apa-apa, sekalipun kita sudah tidak kelihatannya dari luar hancur-hancuran, tagihan banyak, ini banyak, itu banyak, kita nggak lagi bisa apa-apa. Saya yakin dan percaya, kalau saudara fokus sama Tuhan, kalau saudara benar-benar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Yang pertama, saudara harus fokus sama Tuhan. Yang kedua, harus memprioritaskan kerajaan Tuhan. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Hati-hati, yang ditambahkan itu memang punya 3 makna. Pertama, memang yang akan ditambahkan itu adalah material. Tapi yang kedua, yang akan ditambahkan adalah damai sejahtera, sukacita daripada Allah boleh terus mengalir dalam kehidupan keluargamu, rumah tanggamu, kehidupan pribadimu, dalam kantormu, dalam segala sesuatu. Saudara pasti akan ditambahkan. Ada haleluya. Begitu juga terakhir ya, saya singgung sedikit tentang perpuluhan. Saudara jangan pernah memandang persepuluhan itu sebagai wah kayaknya harus nih, wajib nih, wah harus. Itu tergantung saudara. Kalau saudara sudah mencintai Tuhan, saudara sudah fokusnya sama Tuhan, maka itu pasti akan mengikuti. Tapi kalau saudara tidak pernah fokus sama Tuhan, perpuluhan merupakan beban buatmu. Ya apa ya? Perpuluhan jadi beban. Enggak lah. Ngapain ya ngasih-ngasih gereja? Beban, saudara. Tapi ketika engkau tahu bahwa engkau menyayangi Tuhan dengan sepenuh hatimu, tapi ingat ya baik-baik, jangan bertransaksi sama Tuhan. Saya kasih 1.000, Tuhan akan balas 10.000. Saya kasih 10.000, Tuhan akan balas 100.000. No. Jangan bertransaksi sedikit juga sama Tuhan. Itu namanya kita investasi. Habis itu kita minta balikannya. Tetapi ketika kita kasih persepuluhan, biarlah itu merupakan kesadaran bagi kita bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu. Yang terakhir, segala sesuatu yang ditambahkan bukan hanya damai sejahtera, bukan hanya sukacita, bukan hanya berkat material, tapi yang terakhir ini yang paling penting saudara. Apa yang ditambahkan? Keselamatan dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Jadi saudara tidak pernah punya ya. Ada seseorang yang sudah dalam keadaan kritis. Waktu itu saya pernah ya berdoain siapa ya, saya agak lupa tuh, beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Jadi ada banyak orang yang tetap ngotot kalau didoakan minta kesembuhan. Ada banyak orang yang ngotot minta bukan hanya kesembuhan, tapi ya semuanya dipulihkan, keluarganya, rumah tangganya. Tapi ada juga kadang-kadang orang yang bilang, udahlah Pak, saya sudah capai, terus saya sudah capek, udah nggak mau lagi, saya mau pulang ke rumah Bapak di surga. Mungkin salah satu juga Pak Hengki ya, dia bilang, udahlah, saya mau pulang aja gitu kan. Terus saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita udah ngomong seperti itu, apakah kita yakin bahwa kita akan masuk surga? Apakah kita yakin selama proses sebelum kematian kita nggak mengalami ketakutan? Orang yang mengerti dan sudah mencari, sudah fokus hidupnya sama Tuhan, dia sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya yakin dan percaya, kematian, apapun itu yang ada di depannya, sakit, kematian, dan yang lain-lain, dia tidak akan pernah takut lagi. Bahkan dia rindu pulang ke rumah Bapa di surga. Ada haleluya? Hatiku rindu
mau ke sanalah. Bukan apa saudara? Bukan bertamu, tetapi tinggal selamanya. Itu saudara harus menjadi keinginan buat kita semua. Jadi saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini akan terus mengalami sukacita yang seperti ini. Di ujung kehidupan pasti ada kehidupan yang kekal. Kita tidak akan pernah takut menghadapi maut, bahkan di saat-saat kritis yang luar biasa. Dan pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Pasti jawabannya. Bukan hanya 5%, bukan hanya 10%, bukan hanya 100%. 1.000.000% Tuhan pasti akan menolong kita. Ada amin saudara? Karena apa saudara? Karena kita sudah memprioritaskan. Oleh karena itu pesan Tuhan hari ini satu. Sudahkah saudara mau memprioritaskan belajar firman Tuhan? Maukah saudara belajar firman Tuhan dengan rajin dan tekun? Maukah saudara berdoa? Karena ketika saudara belajar ini, wow, saudara hari lepas hari akan terus bersemangat, akan terus bersukacita, maka hatimu akan penuh dengan damai sejahtera, ketakutan, keraguan, kekhawatiran akan sirna dengan sendirinya. Ada haleluya? Berani pegang itu untuk hari ini kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, kalau kita hari ini tidak lagi khawatir sama segala sesuatu, kita harus memprioritaskan Tuhan. Jangan pernah menukar Tuhan dengan material. Jangan pernah menjadikan Tuhan, mengeksploitasi Tuhan menjadi di belakangnya tetap tujuan kita adalah uang, tujuan kita adalah mamon. Jangan. Tetapi biarlah kita belajar, jikalau Tuhan mengizinkan, maka itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah ada dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya. Kita menjadi bangsa-bangsa, kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di dalam surga. Kalau hari ini dengan keadaan situasi dunia, dengan keadaan apapun yang ada di dalam lingkungan kami sering khawatir Tuhan, kami sering takut, bahkan kombinasi antara kekhawatiran dan ketakutan membuat kami lemah, membuat kami tidak bersemangat dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau bangkit, kami mau tidak lagi Tuhan mengandalkan mamon. Fokus kami tidak lagi mau kepada mamon atau kepada uang dan kepada harta di dunia ini. Tapi fokus kami mau kembalikan kepada Tuhan. Karena tidak mungkin dan tidak boleh kita punya dua Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan merestorasi hidup kami semua yang ada di tempat ini. Firman Tuhan ini bukan hanya mereka menjadi pendengar, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang begitu tekun kuat di dalam Tuhan. Amin.